Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-69 sampai ayat yang ke-75. Demikian pembacaan firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan ini kita mendapati di mana Petrus akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Padahal pada perikop-perikop sebelumnya kita membaca bahwa Petrus begitu yakin pada dirinya, dia begitu percaya akan kemampuannya untuk setia kepada Yesus. Dan bahkan dia katakan kalau murid-murid yang lain akan meninggalkan Yesus, dia sekali-kali tidak akan meninggalkan Yesus. Ini adalah satu komitmen yang luar biasa ia sampaikan di hadapan gurunya. Tetapi kalau kita membaca peristiwa ketika mereka ada di Getsemani waktu berdoa, diawali di sana Petrus sudah mulai menunjukkan ketidakkonsistenannya kepada apa yang dia katakan. Dia katakan sekali-kali dia tidak akan meninggalkan gurunya. Tetapi ketika mereka ada di Taman Getsemani, Yesus minta mereka untuk berjaga-jaga bersama dengan dia. Tetapi ketika Yesus pergi berdoa dan Yesus kembali kepada mereka, dan Yesus mendapati murid-muridnya sedang tidur. Dan ini dilihat hal yang sangat sederhana. Tuhan Yesus hanya minta mereka berjaga-jaga, tapi mereka tidur. Dan kita lihat di dalam pembacaan kita juga pada saat ini, ketika orang menanyakan bahwa apakah dia salah satu dari murid Yesus, Petrus bahkan berkata bahwa dia tidak kenal siapa itu Yesus, dan dia berani bersumpah bahwa dia tidak kenal siapa yang dimaksudkan oleh mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana kegagalan dari seorang Petrus dalam mengikuti gurunya. Bagaimana komitmennya runtuh ketika dia diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan ancaman yang ada di depannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat kehidupan dari Petrus ini adalah gambaran tentang kehidupan kita dalam mengiringi Tuhan. Sudah berapa kali kita berkomitmen, sudah berapa kali kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita akan setia mengikutinya. Sudah berapa kali kita terus berdoa mohon pengampunan, dan kita mungkin mengatakan kita tidak akan mengulangi dosa yang sama. Tapi bukankah kita juga jatuh pada dosa yang sama juga? Saudaraku, ketika kita mendapati Petrus gagal dalam kesetiaannya kepada gurunya, ini adalah mengingatkan saya dan saudara akan kelemahan kita, akan keterbatasan kita untuk berkomitmen di hadapan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memegang kita, kalau bukan Tuhan yang menjamin untuk menjaga kehidupan saya dan saudara, maka kita pasti akan terus jatuh di dalam dosa. Kalau saya dan saudara boleh setia, kalau saya dan saudara boleh tetap bertahan di dalam komitmen kita dan hidup di dalam kekudusan, itu bukan karena kuat dan gagah kita, itu bukan karena kemampuan kita untuk
menjaga diri kita lebih baik daripada orang lain. Tetapi ini adalah karena pekerjaan daripada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjaga komitmen kita tetap setia di hadapannya. Biarlah dengan kisah Petrus ini menyadarkan saya dan saudara untuk tidak cepat-cepat memberikan penghakiman kepada penyangkalan Petrus. Karena kalau kita coba bercermin pada diri kita sendiri, kita pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Petrus ketika dia menyangkal Yesus. Dalam hal ini, mari kita datang kepada Yesus, memohon belas kasihannya, memohon pertolongannya, memampukan kita untuk terus boleh setia dalam mengiringinya di dalam dunia ini. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.